Shalom anak-anak, bertemu lagi dengan Tante Mei pada saat ini. Tante Mei boleh menyapa anak-anak yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya anak-anak yang ada di sektor Daud? Baik-baik. Anak-anak yang ada di sektor Timotius, anak-anak yang ada di sektor Esther, dan anak-anak yang ada di sektor Daniel. Shalom sayang dari Tante Mei buat kalian semua. Sore hari ini sangat bersyukur Tante Mei boleh kembali menyapa anak-anak yang ada di rumah. Walaupun sudah beberapa saat kita tidak berjumpa kembali, kita tidak bisa bertemu secara langsung. Sudah beberapa minggu kita tidak beribadah bersama-sama di gereja. Tapi percayalah, dimanapun anak-anak berada, apapun yang anak-anak kerjakan di rumah, percayalah Tuhan senantiasa menyertai anak-anak. Sore hari ini Tante Mei akan membawakan satu buah renungan untuk anak-anak yang ada di rumah, ya. Bagaimana dalam menghadapi hari-hari ini kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Anak-anak yang kekasih, yang Tante Mei rindukan setiap saat, bersyukur kalau kita masih ada sampai saat ini. Tante Mei percaya itu semua karena pertolongan dan kasih sayang daripada Tuhan. Hari-hari ini dunia ditakutkan dengan satu penyakit, ya, yang penularannya sangat cepat, ya. Sudah banyak ribuan, ratusan ribuan orang yang meninggal, ya, karena penyakit ini. Pasti anak-anak di rumah juga merasakan ketakutan. Tapi Tuhan berkata, Tuhan selalu menyertai kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Marilah kita selalu bersukacita, bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Tetap semangat, tetap kuat, tetap bahagia, karena kita punya Allah yang luar biasa. Renungan firman Tuhan pada sore hari ini Tante Mei ambil di dalam kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Ya, Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Judul cerita adalah 10 orang kusta. Anak-anak sudah sering mendengar cerita ini, ya, 10 orang kusta. 10 orang kusta. Ya, guru-guru sudah sering menceritakan cerita ini sehingga anak-anak sudah sering kali mendengar cerita ini. Tapi ada satu hal yang menarik yang Tante Mei bagikan buat anak-anak, ya. Tentang cerita 10 orang yang sakit kusta ini, ya. Kalau sekarang kita takut dengan virus corona COVID-19, zaman dahulu juga ada satu penyakit yang sangat ditakuti oleh orang Israel, orang Yahudi pada saat itu, ya. Itulah yang disebut dengan sakit kusta, dengan kusta. Ketika orang menderita penyakit ini, maka di seluruh badannya dari atas kepala sampai ujung kaki akan dipenuhi oleh dengan luka-luka, borok-borok, ya, yang besar-besar. Badannya meleleh sehingga bisa membuat jari-jari tangan, jari-jari kaki, bahkan tangan itu bisa terlepas. Betapa mengerikan, ya. Penyakit kusta adalah penyakit yang sangat ditakuti oleh orang Yahudi pada saat itu. Ketika ada satu orang yang sakit kusta, maka orang tersebut harus diusir keluar dari rumahnya, harus diusir keluar dari kotanya. Dia harus tinggal jauh dari pemukiman orang-orang yang sehat. Dia tidak boleh hidup dekat dengan orang yang sehat. Menular penyakit ini sama dengan virus corona. Ketika orang mengalami corona, secara perlahan-lahan orang akan menjauhi karena takut tertular oleh penyakit itu, ya. Zaman dahulu, pada zaman Tuhan Yesus, suatu saat Yesus akan menuju ke Yerusalem. Di antara perbatasan Samaria dan Galilea
Yesus berjumpa dengan 10 orang yang sakit kusta. Ya, ada 10 orang sakit kusta datang kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Ya, tapi karena mereka menderita sakit kusta dan bahwa mereka tahu bahwa mereka tidak boleh dekat dengan orang yang sehat, mereka hanya berdiri dari jauh. Mereka memandang Yesus dari jauh, ya. Mereka memandang dengan penuh belas kasihan, mau minta pertolongan kepada Tuhan. Ketika Tuhan melihat mereka, melihat 10 orang yang sakit kusta ini, dan ketika 10 orang sakit kusta itu berteriak kepada Yesus, mereka berteriak kepada Yesus, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka terus berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Maka Yesus memandang 10 orang sakit kusta itu. Turunlah belas kasihan Yesus kepada mereka. Yesus ingin menyembuhkan mereka. Yesus adalah Allah yang baik. Ya. Dia ingin 10 orang yang sakit kusta itu sembuh. Maka Yesus berkata kepada mereka, kepada ke-10 orang yang sakit kusta itu, "Pergilah kamu, tunjukkanlah dirimu kepada imam. Ayo, pergilah kamu, tunjukkanlah dirimu kepada imam." Anak-anak, pada saat itu, ketika ada orang yang sakit kusta, ketika dia sudah merasa sembuh, dia harus pergi menemui imam dan menunjukkan dirinya kepada imam. Dan imam itulah yang akan menentukan apakah orang itu telah sembuh, apakah orang itu telah sehat, atau apakah orang itu sudah tahir dari sakitnya. Jadi Yesus menyuruh mereka, "Ayo pergilah kepada imam, tunjukkanlah dirimu, tunjukkanlah diri kalian kepada imam." Orang yang sakit kusta itu tanpa banyak pertanyaan, ya, tanpa mereka berkata apa-apa, mereka langsung pergi mencari imam. Ya, mereka pergi mencari imam. Mereka patuh kepada Tuhan. Mereka percaya ketika Tuhan yang menyuruh, mereka harus lakukan. Ya, anak-anak, ketika kita patuh dan dengar-dengaran kepada Tuhan, kita akan melihat mujizat yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan bagi kita semua. Di tengah perjalanan, anak-anak, 10 orang kusta itu, mereka melihat diri mereka. Tubuh mereka yang tadinya penuh luka-luka, tubuh mereka yang tadinya penuh dengan luka-luka yang menjijikkan, dan mereka telah melihat bahwa mereka telah sembuh, mereka telah sehat kembali, mereka telah tahir, dan mereka melanjutkan perjalanannya untuk mencari imam, untuk menunjukkan diri mereka dan menyatakan bahwa mereka telah sehat dan telah sembuh. Tetapi ada satu orang yang dia ingat kepada Tuhan, yang dia tahu bahwa Yesuslah, bahwa Tuhan Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dia berbalik, dia mencari Yesus, ya. Dia balik dari 9 orang itu yang sudah pergi mencari imam. Dia kembali mencari Tuhan Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka orang itu tersungkur. Dia mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan. Dia katakan, "Tuhan, terima kasih. Hari ini aku telah sembuh. Hari ini aku telah sehat. Hari ini aku telah terima mujizat dari Tuhan." Dia mengucap syukur. Anak-anak, ada berapa orang tadi yang sakit kusta? Ada 10 orang. Yang kembali hanya 1. Yang kembali mengucap syukur hanya 1 orang. Yesus bertanya kepada orang Samaria yang telah disembuhkan itu, "Di manakah yang 9 orang itu?" Yesus bertanya, bukan berarti
Yesus menuntut supaya mereka mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, atau Yesus menuntut balas atas apa yang Tuhan sudah buat bagi mereka. Tidak. Itu menunjukkan anak-anak bahwa betapa sedikitnya orang yang mau mengucap syukur ketika mereka dalam kesenangan. Betapa sedikitnya orang yang mau mengucap syukur, yang mengingat kebaikan Tuhan ketika mereka hidup dalam kelimpahan. Ya, anak-anak mau di bagian yang mana? Ya, anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Ya, jadi anak-anak harus mengucap syukur dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, anak-anak harus tetap mengucap syukur. Dalam keadaan yang seperti sekarang ini, yang semua kita tahu bahwa kita terbatas untuk melakukan aktivitas. Ya, mungkin ada yang sudah bosan di rumah, sudah 1 bulan, 2 bulan di rumah. Ada yang sudah lama tidak berjumpa dengan teman sekolah. Ada mungkin yang sudah bosan, yang sudah rindu, ingin bertemu dengan guru sekolah minggu, teman-teman sekolah. Ya, sudah bosan, tidak tahu mau lakukan apa lagi di rumah. Tapi lewat cerita hari ini, ya, dalam keadaan apapun, anak-anak harus selalu mengucap syukur, harus tetap selalu bersukacita, tetap harus selalu bersemangat. Ya, anak-anak harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu baik bagi kita. Dan yang penting juga anak-anak harus ingat bahwa ketika ada orang yang melakukan kebaikan, ketika ada kebaikan yang dilihat oleh anak-anak, anak-anak harus selalu mengucapkan terima kasih, harus selalu bersyukur. Ya, kalau ada orang yang sudah menolong anak-anak, ya, menolong anak-anak yang ada di rumah, jangan lupa ya, selalu mengucapkan terima kasih. Terima kasih mama, terima kasih papa, terima kasih kakak, terima kasih om dan tante, terima kasih kepada semua orang yang sudah melakukan kebaikan bagi kita. Ya, tetap semangat, tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Ingatlah, Tuhan Yesus selalu menjaga anak-anak dalam keadaan susah maupun senang. Yesus selalu ada dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan. Inilah renungan yang Tante Mei bisa bawakan buat anak-anak semua. Semoga anak-anak yang ada di rumah, ya, akan selalu mengucap syukur, akan selalu hidup bahagia bersama keluarga di rumah, mengingat kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Ya, ayat hafalan yang akan Tante Mei berikan pada sore hari ini, Tante Mei ambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Minggu depan, anak-anak yang bisa menghafalkan ayat ini bisa mengirim videonya pada guru-guru sekolah minggu. Nanti guru-guru sekolah minggu akan mencatat siapa ya anak-anak yang menghafalkan ayat hafalan dalam minggu ini. Ada satu lagi tantangan yang akan Tene berikan bagi anak-anak di rumah ya. Hari-hari ini pemerintah kita menganjurkan kita agar ketika kita keluar rumah, jangan lupa kita selalu memakai masker. Ya, jangan lupa kita memakai masker, ya, masker ketika kita akan keluar rumah. Ya, maskernya dipakai. Seperti ini maskernya dipakai ya. Ya. Kemudian Tante Mei ingin anak-anak berfoto dengan menggunakan masker, ya, menggunakan masker dengan gaya yang paling bagus, dengan gaya yang lucu, dengan gaya yang terbaik, ya.
yang anak-anak akan lakukan. Sehingga anak-anak boleh mengirimkan foto anak-anak memakai masker, ya. Yang foto yang dikirimkan itu, ingat ya, hanya satu saja. Satu foto dari sekian foto yang anak-anak berikan, yang anak-anak foto, anak-anak kirimkan satu buah foto kepada guru-guru sekolah minggu. Dan guru-guru sekolah minggu akan menilai 3 foto yang terbaik. Tentunya foto-foto yang semua yang anak-anak kirimkan itu adalah foto-foto yang baik, tapi kami guru-guru akan memilih 3 dari foto yang ada. Dan tentunya akan ada hadiah buat anak-anak yang mempunyai foto yang paling baik, paling lucu, paling ganteng, dan paling cantik. Ya, jangan lupa ya, fotonya dikirimkan paling lambat hari Sabtu ya. Fotonya dikirimkan paling lambat hari Sabtu, dan pengumumannya akan diumumkan lewat video renungan yang akan dibagikan oleh guru-guru sekolah minggu. Ya, jangan lupa tetap semangat, tetap bahagia, tetap ceria, tetap sukacita, karena Tuhan Yesus selalu bersama kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.